Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nabila dengan NIM 111241230. Hari ini saya akan mempresentasikan topik tentang bagaimana lulusan Universitas Dian Nusantara dapat menjadi pribadi yang profesional, berintegritas, mampu memimpin, dan menjunjung tinggi nilai etika dalam dunia kerja. Presentasi ini akan menggali topik yang berkaitan dengan antara capaian pembelajaran lulusan, capaian mata kuliah, serta bagaimana hal itu relevan dalam menanggulangi isu penting tentang korupsi dan krisis kepemimpinan. Pengenalan singkat tentang Universitas Dian Nusantara atau yang biasa kita sebut Undira adalah perguruan tinggi yang berkomitmen mencetak lulusan unggul dan berdaya saing global. Dengan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan karakter, Undira menolong mahasiswa untuk tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga beretika, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Lulusan Undira tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi juga mampu bekerja sama dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Undira membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan profesional dengan memperhatikan nilai integritas, etika, dan kepemimpinan. Sebelum kita mulai materinya, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu CPL dan CPMK? CPL adalah capaian pembelajaran lulusan, adalah kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah lulus kuliah. CPL mencakup pengetahuan, keterampilan, berpikir kritis, punya nilai-nilai etika, sikap, integritas, kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim atau kolaborasi, serta adaptasi terhadap dunia kerja. Sedangkan CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Adalah kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa dari setiap mata kuliah, dengan tujuan spesifik untuk mendukung tercapainya CPL. Kompetensi CPL. Universitas Dian Nusantara membekali lulusannya dengan kompetensi utama dari keahlian akademik yang mendalam hingga kemampuan menganalisis masalah kompleks dengan integritas. Tidak hanya itu, CPL juga mencakup kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerja tim, multikultural, dan kesiapan beradaptasi dalam dunia kerja yang dinamis. Intinya, tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga tangguh secara etika dan sosial. Di sini ada beberapa poin, yaitu keahlian dalam bidang keilmuan spesifik, integrasi iptek dalam praktik profesional, analisis informasi kompleks dengan etika, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan peka sosial, kerja tim, dan komunikasi multikultural, adaptasi terhadap tantangan dunia kerja, dan pembelajaran sepanjang hayat dengan nilai religius dan profesionalisme. Kompetensi CPMK. CPL tadi akan tercermin lebih spesifik dalam CPMK. Di sini penekanan utama adalah sikap religius, etika, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugas. Juga penting adalah karakter mandiri dan kerjasama tim, jadi lulusan tidak hanya bekerja dengan baik, tapi juga bekerja dengan benar, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme. Di sini ada poin-poinnya juga, yaitu sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas yang tinggi, karakter yang baik dengan kinerja mandiri dan bermutu, kolaborasi dan kerjasama yang sinergis di tingkat individu maupun tim, dan pengembangan karakter untuk meningkatkan etika dan profesionalisme dan sosial. Selanjutnya, korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam dunia kerja, baik di sektor publik maupun swasta. Dampaknya sangat luas, mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat, kerugian finansial, sehingga runtuhnya reputasi sebuah institusi. Peran integritas dalam mencegah tindakan korupsi, yaitu komitmen untuk jujur, bertanggung jawab, dan taat pada prinsip moral meskipun tak ada yang mengawasi. Dalam dunia kerja, integritas menjadi tameng utama untuk menolak segala bentuk korupsi. Seseorang yang berintegritas akan menolak suap dan gratifikasi, menjalankan tugas secara jujur, tidak hanya menyalahkan jabatan atau wewenang. Contoh perilaku korupsi di lingkungan profesional, yaitu memanipulasi laporan keuangan atau absensi, menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, markup anggaran proyek, dan suap dalam proses pengadaan barang atau promosi jabatan. Cara menjaga integritas di dunia kerja, yaitu jujur dalam semua laporan dan keputusan, tegas menolak gratifikasi dan konflik kepentingan, patuhi aturan perusahaan dan hukum yang berlaku, berani bersikap benar meski tidak populer, dan terakhir ada evaluasi diri secara berkala dan terus belajar etika kerja. Yang selanjutnya ada strategi untuk mencegah korupsi. Di sini ada 3 tentang prinsip pencegahan korupsi. Yang pertama ada transparansi, yaitu semua proses kerja terbuka dan dapat diperiksa, seperti keputusan, anggaran, dan laporan kegiatan.
Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu setiap pegawai bertanggung jawab atas tindakannya serta dapat diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir ada pengawasan yang efektif, yaitu adanya sistem kontrol, audit internal, dan pelaporan pelanggaran atau kita bisa sebut whistleblowing untuk mencegah kecurangan. Sistem pengendalian internal organisasi. Yang pertama ada organisasi perlu menerapkan sistem yang memisahkan tugas dan tanggung jawab secara luas, mewajibkan pelaporan keuangan secara berkala, menyediakan saluran aduan yang aman dan terpercaya, melibatkan semua pihak dalam pemantauan, bukan hanya pemimpin. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip anti korupsi, yaitu menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada tim, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan penting. Yang dimaksud bukan hanya satu orang saja. Kemudian membuat SOP atau standar operasional prosedur yang jelas dan dipatuhi semua karyawan. Selanjutnya itu disiplin dan tanggung jawab atau pencegahan korupsi. Membiasakan sikap disiplin dan bertanggung jawab seperti refleksi dan tidak manipulasi, fokus pada tugas, tidak mencari jalan pintas, dan bertindak jujur meskipun tidak diawasi. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah keterampilan penting dalam dunia profesional. Di sini ada verbal, yaitu komunikasi lewat kata-kata atau lisan maupun tulisan. Contohnya rapat, email, atau presentasi. Kemudian ada nonverbal, yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi, dan gestur. Penerapan di tempat kerja keduanya penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan membangun kepercayaan. Teknik komunikasi efektif di sini ada 3, yaitu mendengarkan aktif, maksudnya adalah fokus dan paham isi pembicaraan lawan bicara. Kemudian umpan balik konstruktif, yaitu memberi masukan yang jelas dan membangun. Dan yang terakhir mengelola konflik, yaitu menyelesaikan perbedaan dengan tenang dan solusi yang adil. Pengaruh komunikasi di tempat kerja, yaitu meningkatkan kerjasama antar tim, mempercepat pengambilan keputusan, mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan membentuk lingkungan kerja yang sehat dan saling percaya. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif dalam tim. Pemimpin yang baik mampu menggerakkan tim menuju tujuan bersama dengan cara yang positif dan terarah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, peran pemimpin dalam tim, yaitu membangun komunikasi terbuka, memberi motivasi dan arahan yang jelas, menjalin hubungan kerja yang saling percaya. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin yang partisipatif akan mendengarkan ide anggota tim, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, dan mendorong setiap anggota untuk berkembang. Di sini juga ada contoh kepemimpinan sukses, yaitu ketua tim proyek mendorong diskusi terbuka, membagi tugas secara adil, dan menyelesaikan konflik dengan adil. Hasilnya, proyek selesai tepat waktu, dan semua anggota dapat dihargai. Selanjutnya, profesionalisme dalam dunia kerja. Di dunia ada yang tahu nggak sih apa itu profesionalisme? Profesionalisme yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pekerjaan, dilakukan dengan serius, jujur, dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 poin untuk profesionalisme, yaitu disiplin dalam profesionalisme, tepat waktu, menyelesaikan tugas secara standar, konsisten menjaga kualitas kerja, kemudian tanggung jawab di tempat kerja, yaitu menyadari bahwa hasil kerja kita berdampak pada tim dan organisasi, lalu tidak lari dari kesalahan tetapi memperbaikinya. Yang ketiga ada etika dan berintegritas, yaitu adalah kunci profesionalisme. Berkata jujur, adil, dan sesuai aturan, dan menjaga kepercayaan rekan kerja atau atasan. Selanjutnya adaptasi terhadap perubahan. Perubahan di dunia kerja ini cepat karena teknologi baru, tren industri yang terus bergeser, dan budaya kerja yang makin fleksibel dan digital. Lalu pentingnya adaptasi itu adalah pekerjaan bisa berganti arah, skill yang relevan hari ini bisa usang besok, dan perusahaan butuh orang yang cepat belajar dan tidak aktif. Kemudian ada strategi adaptasi, yaitu belajar terus-menerus atau upskilling dan reskilling, terbuka pada ide baru dan cara kerja yang berbeda, dan terakhir berinovasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Contoh nyatanya adalah teknologi AI menggantikan pekerjaan rutin. Solusinya, pelajari peran baru seperti data analisis, digital marketing, atau project management. Untuk menjaga profesionalisme, kita perlu menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Kearifan lokal dalam dunia profesional ini adalah nilai, adat, dan tradisi yang hidup di masyarakat dan penting untuk dijaga dalam dunia kerja yang beragam. Mengapa ini penting? Karena menunjukkan rasa saling menghormati dalam lingkungan kerja multikultural, membentuk budaya kerja yang inklusif dan harmonis, dan menjadi ciri khas dan keunggulan dalam menghadapi pasar global.
Integritas kearifan lokal di tempat kerja yaitu menjadikan nilai lokal dengan bagian yang kebijakan atau keputusan tim dan menghormati kebiasaan lokal saat bekerja lintas daerah atau negara. Contoh penerapannya yaitu menghormati hari adat atau kebiasaan daerah saat kunjungan kerja dan memperkenalkan nilai gotong royong dan musyawarah dalam tim internasional. Dalam presentasi ini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu integritas dan etika adalah dasar penting untuk mencegah korupsi dan membangun karir profesional yang sukses. Lulusan Universitas Dian Nusantara diharapkan tidak hanya memiliki keahlian di bidangnya saja, tetapi juga mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik, berkomunikasi secara efektif, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan menjunjung tinggi nilai religius, kemanusiaan, dan tanggung jawab, lulusan Universitas Dian Nusantara mampu menjadi pribadi yang disiplin, dapat bekerja dalam tim, dan peka terhadap isu sosial dan maupun budaya. Semua ini menjadi bekal utama untuk menghadapi dunia kerja secara profesional dan bermakna. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.